Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, saya lihat ini mukanya, muka-muka sejahtera ini. Sejahtera di rumah, Pak. Ya Pak, sejahtera dengan tugas ini Pak. Ya, bagaimana kabarnya Nak Fahmi? Alhamdulillah Pak baik selama di rumah. Sering mengerjakan tugas meskipun kadang terlalu banyak Pak. Ya, kalau Nak Lili bagaimana? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, Nak Fatur. Bagaimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah Pak, baik sekali Pak. Ya, Alhamdulillah kalau baik semua. Saya sangat senang mendengarnya. Ya, baik. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan melaksanakan sesi konseling sesuai dengan permintaan dari anak-anakku sekalian. Jadi kelompok konseling ini sudah dibentuk beberapa pekan lalu dan kita sudah membahas beberapa masalah dari anandaku sekalian. Nah, namun sebelum kita mulai masuk pada proses sesi konselingnya, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Nah, siapa di sini yang ingin memimpin doa di kesempatan kali ini? Ya, kalau tidak ada yang... Oh, ada. Iya, Fatur. Silakan, Nak. Oke, baik teman-teman semua, sebelum kita memulai konseling kelompok ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Nak Fatur sudah ingin memimpin kelompoknya. Ya, jadi pertama-tama sebelum kita jauh pada tahap konseling, Bapak ingin sampaikan bahwa konseling kelompok ini merupakan salah satu layanan yang diprogram oleh bimbingan dan konseling di sekolah kita. Nah, tujuannya adalah bagaimana supaya BK ini mengembangkan kemampuan sosialisasi dari anggota kelompok, khususnya kemampuan berkomunikasi dari anggota kelompok itu sendiri. Nah, anggota kelompok di sini adalah anak-anakku sekalian, Fatur, Lili, dan Fahmi. Nah, sebelumnya saya juga ingin menekankan bahwa dalam proses konseling ini kita menjunjung tinggi asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah apakah anandaku sekalian ini datang secara sukarela ke bergabung secara sukarela di konseling kelompok kita? Dari Nak Fatur dulu. Ya Pak, kalau saya kemarin ditanya sama teman mengenai konseling ini Pak, ternyata sekolah kita juga menyediakan konseling secara daring. Dari itu saya datang dan menghubungi Bapak untuk melakukan konseling Pak. Ya, jadi Nak Fatur mengetahui konseling ini dari temannya ya? Betul Pak. Baik, bagaimana kalau Nak Fahmi? Kalau saya Pak awalnya masih belum atau ragu-ragu untuk mendatangi BK Pak, tapi setelah saya lihat banyak juga teman-teman yang menyarankan dan ada media daringnya juga di masa ini, jadi ya saya merasa bahwa pelayanan bimbingan konseling
pada saat ini tepat sekali Pak, apalagi saya sangat membutuhkannya. Ya, baik. Bagus sekali, Nak. Jadi Fahmi ini mencari-cari informasi tentang BK di sekolah kita. Nah, kemudian Nak Lili bagaimana? Kalau saya Pak atas kemauan sendiri Pak untuk menghadiri konseling ini Pak. Ya, bagus semua ya. Kalian karena sudah datang sukarela di sini, satu hal yang juga tidak kalah penting yang harus kita junjung tinggi pada konseling ini adalah asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kerahasiaan ini kita harus menjaga betul-betul apa-apa yang kita bahas di dalam konseling ini. Jadi hanya kita berempat yang tahu dan Tuhan yang tahu. Nah, jadi untuk lebih meyakinkan lagi anandaku sekalian yang lainnya supaya nantinya konsel yang akan kita bahas masalahnya bisa secara terbuka mengemukakan masalahnya. Nah, saya ingin anandaku sekalian melakukan janji di kesempatan kali ini dengan cara mengikuti kata-kata saya. Bagaimana, semuanya bersedia? Iya Pak. Sedia. Ya, silakan ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji akan menjaga akan menjaga seluruh percakapan seluruh percakapan dan segala sesuatu dan segala sesuatu yang saya ketahui pada proses konseling ini. yang saya saya ketahui dalam proses konseling ini. Baik, terima kasih anandaku sekalian. Kalian sudah berjanji dan kalian betul-betul harus menjaga kerahasiaan proses konseling kita pada kesempatan kali ini. Nah, jadi sebelum masuk pada proses konseling, saya memiliki games agar anandaku sekalian ini bisa lebih bersemangat dalam mengikuti konseling. Jadi nama gamesnya itu adalah ikuti apa yang saya dengar. Nah, jadi di sini saya akan menyebutkan beberapa kata dan kalian harus menghitungnya. Misal saya menghitung saya menyebutkan bebek, 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 rusa, bebek. Yang saya terakhir sebutkan tadi bebek, maka kalian harus menjumlahkan berapa kata bebek. Misal 1, 2, 3, 4. Jadi seperti itu. Rusa tidak dihitung. Jadi kata-kata yang terakhir adalah itulah yang dihitung. Bagaimana? Paham? Paham Pak? Iya, Paham. Ya. Jadi mic-nya tidak usah di-mute ya. Diaktifkan saja. Jadi kalian berlomba menjawabnya. Supaya kita tahu siapa yang fokus. Ya. Kita mulai ya. Ya, Pak. Ayam, ayam, bebek, ayam, bebek. ayam, ayam, bebek, bebek. 3. Ya. Langsung sebut saja ya anak Fatur. Oh, iya Pak. Ulang Pak. Saya kurang fokus. Ya, fokus. Dengar lagi ya. Kuda, sapi, kuda, sapi, kuda, kuda, sapi. 3. Ya, bagus sekali. Fatur dengan Fahmi. Ya, kita lanjut lagi ya. Lili jangan mau ketinggalan ya. Harus fokus. Ya, selanjutnya. Angsa, ayam, ayam, angsa, ayam, ayam, angsa, angsa, ayam.
5, 4 6. Pak. 5. 5, 5 Pak. Pak. 6, Pak, 6. 5 atau Pak. 6? 6. 5. Ayo, 5 atau Hitung, 6 hitung. berapa? Ya, lanjut saja. Kalian sudah mulai fokus ini. Dengar lagi ya. Kita coba satu kali lagi. HP, laptop, laptop, HP, laptop, HP, HP, laptop, HP. 6. 6, Pak. Fahmi? 6 Pak, 6. Oh ya, sudah benar semua. Baik, karena semuanya sudah fokus, kita akan memasuki tahap konselingnya. Baik, anandaku sekalian, sebelum kita masuk pada tahap kegiatan inti atau tahap proses konseling itu sendiri, saya akan menjelaskan beberapa rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada konseling di sesi keempat ini atau di sesi terakhir kita. Nah, di sini kita akan membahas topik atau masalah yang belum kita selesaikan di dalam keanggotaan kelompok kita ini. Nah, kan kemarin sudah beberapa masalahnya sudah dibahas, seperti masalahnya Nak Fatur dengan Nak Lili sudah kita bahas. Dan yang belum kita bahas adalah permasalahan dari Nak Fahmi. Nah, mungkin selanjutnya ini kita akan membahas permasalahan dari Nak Fahmi. Nah, kemudian selanjutnya tahap yang akan kita lakukan adalah tahap diskusi dari masalah tersebut. Kemudian tahap selanjutnya lagi adalah mengevaluasi proses konseling kita mulai dari sesi 1, 2, dan 3, serta saya juga ingin mengetahui kemajuan-kemajuan dari anandaku sekalian. Nah, baik, masih ada satu tahap lagi yaitu tahap pengakhiran. Nah, disinilah kita mengevaluasi semuanya. Nah, baik, langsung saja, Nak Fahmi. Apakah Nak Fahmi sudah siap untuk membicarakan permasalahannya? Iya Pak, sudah siap. Ya, kalau begitu silakan Nak, ceritakan apa yang sedang kamu alami saat ini. Baik Pak, terima kasihnya. Jadi permasalahan saya ini Pak berhubungan juga dengan permasalahan teman-teman sebelumnya, yaitu ketidakpercayaan diri dan juga manajemen waktu. Jadi saya itu Pak mengikuti banyak organisasi, mungkin ada sekitar 3 atau 4 Pak. Dan di dalam saya sangat suka karena kegiatan-kegiatannya itu berbasis sosial. Tapi satu sisi Pak, saya kadang tidak merasa nyaman atau malah itu membawa waktu saja Pak. Jadi yang saya ingin tanyakan Pak, bagaimana mungkin yang menjadi permasalahan saya Pak, yaitu bagaimana saya manajemen waktu saya, waktu keluarga, dan waktu belajar, dan juga waktu organisasi Pak. Dan juga Pak, saya tidak percaya diri dalam menyampaikan bahwa organisasi yang saya ikuti itu organisasi yang bermanfaat kepada orang tua saya Pak. Mungkin itu Pak permasalahan saya. Ya, baik, sangat kompleks ya permasalahan dari Nak Fahmi ini. Jadi Nak Fahmi ini mengalami permasalahan-permasalahan terkait manajemen waktu juga, dan juga terkait kepercayaan dirinya yang kurang. Nah, di sini Nak Fahmi ingin bagaimana supaya dalam proses konseling ini dia ingin mencapai atau ingin menyelesaikan masalah-masalahnya terkait manajemen waktu. Manajemen waktu tentang membagi waktunya baik itu ke keluarga, sekolah atau tugasnya, dan organisasinya. Benar begitu, Nak? Iya Pak, betul sekali Pak. Ya, kalau boleh tahu Nak Fahmi masuk organisasi apa saja di sekolah?
Jadi di sekolah itu Pak, saya memasuki organisasi organisasi OSIS Pak, dan juga rohisnya Pak. Jadi di situ saya diberikan amanah yang cukup besar juga di sana Pak. Jadi dan juga saya ikut dengan organisasi kemanusiaan, tapi bukan berbasis siswa Pak. Hanya saja saya sangat suka di sana Pak. Mungkin itu Pak. Organisasi apa itu, Nak? Ya, organisasi kemanusiaan itu Pak seperti forum berbagi sosial, forum si cepat tangkat masyarakat relawan Makassar Pak. Wah, luar biasa ya Nafahmi ini bisa ikut di organisasi-organisasi seperti itu. Ya, kalau dari saya ya memang cukup menyibukkan ya. Cukup padat pasti kegiatan di organisasi-organisasi tersebut. Nah, karena Nafahmi sudah menggambarkan permasalahan-permasalahannya dan kemarin sudah apa permasalahan dari Fahmi ini berkaitan erat dengan masalah dari Nakfatur. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu kemajuan Nakfatur dari proses konseling sebelumnya. Bagaimana, Nak? Apakah kamu sudah mengerjakan homework-nya? Silakan disampaikan supaya Nak Fahmi juga bisa mengambil contoh pada Nak Fatur. Iya Pak, saya sudah membuat tulis kemarin dan saya berusaha untuk melakukan apa yang saya sudah buat, apa yang saya sudah catat. Nah, alhamdulillah satu pekan ini waktu saya lebih teratur, waktu belajar saya lebih terarah dengan baik, sehingga saya mampu menyelesaikan tugas-tugas saya dengan baik, kemudian mampu menjalankan tanggung jawab di organisasi pun dengan baik, Pak. Begitu, Pak. Ya, bisa Nak Fatur memberikan lebih rinci lagi terkait kegiatan-kegiatannya, terkait manajemen waktunya, mulai dari bangun tidur, terus apa-apa saja kegiatannya saat di sekolah. Ya Pak, betul. Saya itu Pak bangun pagi, bangun tidur itu pukul 4.30, sholat subuh. Setelah itu biasanya membaca Al-Quran. Setelah itu lanjut baca-baca buku. Nah, pukul 6 pagi Pak saya berolahraga di halaman rumah sekitar 15 menit sampai 20 menit. Setelah itu saya langsung pergi mandi. Setelah mandi saya berangkat ke sekolah. Nah, sekolah sambil menunggu guru waktu pelajaran masuk, saya buka lagi jam mata pelajaran. Kemudian setelah itu pulang sekolah, saya mengerjakan atau singgah di sekret OSIS untuk mengerjakan kegiatan-kegiatannya. Kemudian sampai sore pukul 5 saya kembali ke rumah. Setelah itu saya mandi. Kemudian malamnya sudah maghrib saya makan. Nah, sudah makan, saya lanjut belajar untuk mengerjakan tugas-tugas. Jadi itu saya istirahat lagi Pak. Begitu Pak. Kegiatan-kegiatan saya mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali Pak. Ya, Masya Allah sangat luar biasa ya. Nak Fatur ini mencatat seluruh kegiatan-kegiatannya di hari itu. Dan sangat detail ya penjelasan dari Nak Fatur ini. Ya, selanjutnya saya juga ingin tahu bagaimana homework dari
Nak Lili terkait kepercayaan dirinya. Bagaimana kemajuannya sebelum bagaimana kemajuannya sebelum mengikuti konseling dan pada saat selesai mengikuti konseling. Kan ada homework yang diberikan dari konselor. Nah, bagaimana kemajuannya, Nak? Sebelumnya saya kan Pak, jadwal saya itu tidak teratur. Nah, sekarang jadwal saya sudah mulai teratur. Mulai dari saya bangun tidur, mulai dari jam 5 setelah saya sholat subuh, saya mengerjakan tugas-tugas. Setelah itu saya membersihkan. Terus saya makan, lalu berangkat ke sekolah. Lalu saya mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi. Mungkin itu saja, Pak. Oh, jadi Nak Lili ini mengikuti organisasi juga ya? Iya, Pak. Ya, organisasi apa itu, Nak? Pramuka, Pak. Pramuka saja? Iya, Pak. Iya, iya. Saya juga mantan alumni Pramuka ya dulu. Ya, Iya, Pak. selanjutnya, ya baik. Saya mau tahu lagi nih dari Nafahmi. Nah, kalau kita berikan skala 1 sampai 5, permasalahan Nafahmi ini berada di skala mana? Skala 1 sangat ringan dan skala 5 sangat berat. Kalau saya sendiri Pak, kalau itu menyangkut kepada hubungan saya dengan keluarga, menyangkut kepada akademik saya, dan menyangkut kepada bagaimana kelanjutan saya ke depannya, ya saya pasti memilih skala 5 Pak, karena hal ini sangat harus diselesaikan Pak. Iya, iya, baik. Nah, jadi tadi kan Nak Fatur dengan Nak Lili sudah menyampaikan kemajuan-kemajuannya pada pertemuan konseling sebelumnya di pertemuan sesi 1, 2, dan 3. Nah, saya ingin tahu bagaimana cara Nak Fatur menuliskan to-do list atau kegiatan-kegiatannya sehingga bisa termanajemen dengan baik seperti yang dikatakan tadi. Ya, bagaimana Nak Fatur? Baik, Pak, terima kasih. Kalau saya itu Pak, saya biasa menuliskan kegiatan yang akan saya lakukan di hari itu dengan menulis di papan tulis Pak. Misalnya, dan saya harus mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Kemudian jam sekian saya harus mengerjakan kegiatan di organisasi. Saya itu menulisnya di papan tulis Pak. Dan juga kalau kemarin sebelum ada papan tulis Pak, saya di kertas Pak, saya menulisnya di kertas mengenai kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan Pak. Begitu Pak. Jadi pada saat saya melihat itu tulisan, saya harus mengerjakan itu lagi. Saya tersadar begitu Pak. Ya, kenapa Nak Fatur memilih untuk menulis di papan tulis? Jadi kalau ditulis di papan tulis itu Pak, kan tulisannya itu besar Pak. Jadi pada saat kita melihatnya, oh ternyata saya punya kegiatan begini jam sekian, saya harus kerjakan ini. Ya, kita tidak berleha-leha, baik itu berleha-leha dengan tidur dan mengerjakan kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak positif, tidak bermanfaat Pak, begitu. Ya, jadi cukup menarik ya dan cukup unik cara Fatur dalam membuat to-do list atau dalam manajemen kegiatan atau waktunya. Nah, saya juga tertarik untuk mendengar atau mengetahui cara Nak Lili dalam memanajemen waktunya dan meningkatkan rasa kepercayaan dirinya. Ya, bagaimana Nak Lili? Kalau saya, Pak,
di manajemen waktu saya di to-do list saya itu saya hanya membuatnya di lewat HP saja Pak, agar saya setiap saya membuka HP saya dapat melihatnya. Terus kepercayaan diri itu saya sudah mulai meningkat Pak. Saya sudah mampu tampil di depan muka umum. Mungkin hanya itu Pak. Ya, baik. Jadi cukup menarik juga ya dan cukup milenial cara dari Nak Lili ini, yaitu mencatat kegiatan-kegiatannya di HP saja. Ya, jadi ini merupakan salah satu cara juga untuk memanajemen waktu kita dengan baik. Nah, bagaimana dengan Nak Fahmi? Apakah Nak Fahmi ini memiliki pertanyaan kepada Nak Fatur atau Nak Lili? Ya, kenapa Nak? Kurang tidak terdengar suaranya, Ya, Fahmi? ada Pak pertanyaannya. Oh iya, silakan disampaikan, Nak. Jadi saya mau tanyakan ke Lili Pak. Kira-kira kalau kepercayaan diri itu dibangunnya bagaimana Pak? Saya juga sebenarnya sudah menulis Pak to-do list karena pertemuan lalu kita sudah diarahkan. Tapi ya to-do list-nya itu ya sama dengan teman-teman yang lain. Cuman kepercayaan dirinya ini Pak berkaitan dengan keluarga saya Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Ya, bagaimana dengan Nak Lili? Apakah kamu punya punya saran terhadap Nak Fahmi ini, atau setidaknya kamu jelaskan apa yang ditanyakan oleh Nak Fahmi itu? Silakan, Nak. Kalau saran dari saya Pak, saya mulai dari saya bangun tidur, saya tampil di hadapan cermin dan membiasakan diri itu untuk berbicara di depan umum. Saya memperbaiki penampilan agar saya tidak kelihatan malu kepada yang lain. Lalu saya itu belajar dari teman-teman yang lain yang seperti anak-anak organisasi. Kita kan dilatih untuk berbicara di depan umum. Terus saya juga mendengarkan kemarin dari saran teman-teman serta saran dari Bapak konselor. Mungkin itu saja, Pak. Ya, jadi menarik juga ya cara Nak Lili dalam meningkatkan kepercayaan dirinya. Ya, memang betul ya. Jadi Ya, Pak. salah satu teknik dalam membangun kepercayaan diri itu kita memang perlu banyak berlatih. Nah, Nak Lili tadi sudah katanya dia sering berlatih di depan cermin. Nah, itu adalah salah satu teknik yang paling ampuh yang bisa kita gunakan dalam melatih kepercayaan diri kita. Nah, sekarang terkait dari permasalahan Nak Fahmi, bagaimana Nak Fahmi setelah mendengarkan atau mengetahui cara-cara dan teknik dari Nak Fatur dengan Nak Lili dalam memanajemen waktu dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Kalau dari skala 1 sampai 5, Nak Fahmi sudah berada di skala mana? Iya Pak, terima kasih teman-teman juga atas saran-sarannya. Saya sudah memahami bagaimana teman-teman bisa berkembang dari yang sebelumnya mungkin malu-malu dan juga belum terarah. Dengar ya juga karena teman-teman sekalian bisa melakukannya ya kenapa saya tidak bisa. Jadi saya telah mencatat juga sedikit Pak tentang saran-saran dari Lili, yaitu seperti mulai dari bangun tidur kita sudah memotivasi diri, di antaranya itu tampil di hadapan orang lain, orang banyak, atau tampil di hadapan cermin, maksud saya memperbaiki penampilan dan lain sebagainya Pak.
Jadi setelah mendengar itu Pak, mungkin saya bisa mulai dari sekarang juga. Jadi saya untuk skalanya Pak, sekarang sudah di skala 3 Pak. Skala 3 ya. Jadi sedikit sekali ya penurunannya dari sebelumnya. Iya Pak. Ya, tidak apa-apa. Nah, sekarang saya tertarik untuk lebih mendalami masalah dari Nak Fahmi ini. Nah, jadi teman-teman yang lain juga bisa menanyakan hal-hal yang mungkin ingin diketahui dari Nak Fahmi ini. Jadi, Nak Fatur dengan Nak Lili bisa bertanya kepada Nak Fahmi ya. Jadi, di sini kita saling percaya satu sama lain. Nah, tadi kan Nak Fahmi ini juga memiliki permasalahan ya terkait membagi waktu dengan keluarga. Jadi, saya ingin Nak Fahmi menjelaskan lebih rinci terkait hal itu. Iya Pak, mungkin saya akan ceritakan lebih rinci Pak. Terkait masalah saya Pak, kan tadi saya sudah sampaikan beberapa organisasi yang saya masuki. Jadi organisasi itu Pak membuat saya sibuk, ya kebanyakan sibuk di luar Pak, sehingga saya mungkin jarang terlihat di rumah Pak. Jadi tapi tetap saya kerjakan tugas-tugas saya yang ada di sekolah Pak. Kira-kira bagaimana Pak untuk meyakinkan orang tua saya bahwa organisasi yang saya lakukan itu adalah organisasi yang baik Pak. Seperti itu Pak mungkin rincinya. Oh, jadi Nak Fahmi ini akan memasuki organisasi-organisasi yang tentunya mengembangkan potensi Nak Fahmi sendiri. Namun Ya Pak. Nak Fahmi di sini juga di sisi lain Nak Fahmi juga ingin membagi waktunya dengan keluarganya. Namun kadang tidak bisa karena padatnya kegiatan di organisasinya. Nah, apakah dari Nafatur dengan Nak Lili ada yang ingin ditanyakan kepada Fahmi? Memangnya Fahmi ini setiap hari ada kegiatannya ya? Kalau saya lihat ini memang sangat sibuk. Tugas-tugas itu sudah saya selesaikan ya. Ada lagi tugas dari atau kegiatan-kegiatan saya tidak ingat kalau mungkin seperti itu. Ya, bagaimana anak-anakku sekalian, Fatur dan Lili, apakah sudah tidak ada yang ingin ditanyakan ke Fahmi? Sudah tidak ada, Pak. Oke, baik. Jadi di sini memang Nak Fahmi ya agak padat ya kegiatan di organisasinya. Mungkin saya Pak, untuk saya sendiri itu cukup padat Pak, karena saya sampai tidak bisa membagi waktunya. Ya, jadi saya memberikan kesimpulan bahwa jika Nak Fahmi ini ingin mendapatkan semuanya, ya tentunya tidak bisa. Maka ada beberapa hal yang harus dikorbankan. Ya, jadi Nak Fahmi tidak perlu mengikuti semuanya. Kalau memang Nak Fahmi tidak mampu, Nak Fahmi cukup mengikuti sedikit saja. Namun Nak Fahmi bisa maksimal di organisasi tertentu. Nah, saya mengingat salah satu perkataan dari kawan saya, katanya dia itu lebih baik sedikit tapi banyak daripada banyak tapi sedikit. Nah, maksudnya adalah sedikit tapi banyak. Ya, maksudnya dia itu mengikuti sedikit saja organisasi, tetapi dia bisa maksimal di sana dibandingkan dia mengikuti banyak organisasi, tapi sama sekali dia tidak maksimal. Nah, mungkin
kata-kata itu bisa menjadi salah satu pertimbangan dari Nak Fahmi nantinya ya. Iya, Pak. Ya, jadi bagaimana dengan Nak Fahmi? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, Pak. Untuk saya sendiri mendengarkan saran dari Bapak itu saya merasa ya merasa kalau apa yang sebaiknya dilakukan itu yaitu kita memaksimalkan beberapa saja, Pak, karena jangan sampai kalau hanya banyak namun tidak maksimal itu kurang bermanfaat bagi saya mungkin, Pak, ketimbang dengan memilih di antaranya untuk dimaksimalkan, Pak. Ya mungkin itu, Pak, dari saya. Ya, jadi Nak Fahmi sudah menyimpulkan sendiri apa yang akan menjadi solusinya. Betul begitu, Nak? Ya, Pak, kalau saya simpulkan sendiri apa yang harus saya lakukan ke depannya itu saya lebih memilih lagi organisasi yang mana yang harus saya prioritaskan supaya ada waktu juga untuk keluarga dan akademik, Pak. Ya, baik. Bagus sekali, Nak Fahmi. Kamu sudah memiliki kemajuan yang sangat besar. Nah, selanjutnya kita memasuki tahap pengakhiran. Nah, di sini saya ingin meminta anandaku sekalian menyampaikan segala evaluasi yang kita lakukan atau yang kita laksanakan selama proses konseling ini mulai dari tahap 1 sampai tahap saat ini. Nah, saya ingin mendengar dari Nak Fatur terlebih dahulu. Silakan Nak Fatur sampaikan evaluasinya dalam proses konseling kita mulai dari tahap 1 sampai tahap keempat saat ini. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya Pak, konseling kelompok ini sangat perlu dilakukan karena mengingat juga kita semua itu pasti ada masalahnya, meskipun tanpa kita sadari bahwa diri kita itu bermasalah. Nah, lewat diskusi-diskusi kelompok ini, kita mampu menyadari bahwa oh ternyata saya punya masalah di bidang ini, saya punya masalah dalam belajar saya, seperti itu Pak. Maka dari itu Pak, kedepannya semoga di sekolah kita ini selalu menyediakan layanan bika kelompok untuk bagaimana sehingga teman-teman bisa merefleksikan diri, mengatasi masalahnya, begitu Pak. Saya pikir hanya itu Pak. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya Nak Fatur. Selanjutnya saya ingin dengar dari Nak Lili. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak. Adapun yang dapat saya simpulkan untuk hari ini, Pak, saya mendapat pelajaran dari segala pengalaman yang dialami oleh teman-teman saya, Pak. Terus konseling kelompok ini sangat penting untuk dilakukan karena banyak di luar sana teman-teman yang ingin berkonsultasi dengan Bapak dan mungkin untuk mengatasinya kita menggunakan konseling kelompok ini karena kalau satu persatu mungkin terlalu banyak waktu yang disita. Terus mulai dari masalah yang saya ungkapkan kemarin-kemarin, saya juga sudah mulai terbiasa untuk tampil di muka umum. Terima kasih Pak. Ya, bagus sekali juga ya kemajuan dari Nak Lili ini. Nah, selanjutnya bagaimana dengan Nak Fahmi? Evaluasinya seperti apa? Iya, Pak, kalau dari saya sangat berterima kasih sebelumnya kepada Bapak dan juga teman-teman
setelah saya melaksanakan konseling ini, saya mulai terbuka pikirannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baru, Pak. Maksud saya yaitu dengan merekonstruksi lagi cara belajar saya, cara berorganisasi saya, dan juga membangun kepercayaan diri saya, Pak. Dan yang pastinya, Pak, saya sangat diberikan kemudahan oleh sekolah karena telah mengadakan bimbingan konseling atau layanan konseling secara daring, Pak. Yang selama ini ya betul dikatakan teman-teman ya kita sangat membutuhkannya. Dan saya sangat setuju dengan Fatur dan Lili juga, Pak. Jadi semoga dengan kegiatan bimbingan konseling ini kami bisa berubah, khususnya dalam memanfaatkan potensi kami, Pak. Mungkin itu, Pak, dari saya. Ya, baik. Semuanya sangat bagus ya jawabannya. Sangat bagus evaluasinya. Saya bisa menjadi evaluasi dari Anandaku sekalian, bisa juga menjadi evaluasi dari pembuatan layanan konseling dari kami sendiri di BK. Nah, baik Anandaku sekalian, saya ingin tanya sekali lagi terakhir ini terkait bagaimana penilaian Anandaku sekalian terkait proses kegiatan konseling kita mulai dari tahap 1 sampai tahap 2. Kalau saya berikan skala 1 itu tidak bermanfaat dan skala 10 itu sangat bermanfaat. Nah, proses konseling kita itu berada di skala berapa? Saya tanya dari Nak Lili terlebih dahulu. Kalau saya berada di skala 8, Pak. Oh iya, skala 8. Bagaimana dengan Nak Fatur? Skala 10, Pak, sangat bermanfaat. Wah, luar biasa ya penilaian dari Nak Fatur ini. Ya, bagaimana dengan Pak. Nak Fahmi? Kalau saya, Pak, skala 9, Pak. Kenapa saya ambil skala 9, Pak? Karena saya lihat tadi juga dari Lili itu 8 dan Fatur 10. Kenapa saya juga tidak mengambil skala 10, Pak? Karena saya rasa masih lebih efektif apabila kita melaksanakannya secara langsung, Pak, tanpa online. Mungkin itu, Pak. Ya, luar biasa ya semua penilaiannya. Ya, saya juga berharap semoga proses konseling ini sangat bermanfaat bagi Anandaku sekalian dan mari kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar nantinya kita bisa melaksanakan konseling secara langsung, secara tatap muka supaya kita bisa lebih dekat dan lebih senang dalam melakukan konseling sehingga masalah-masalah dari Anandaku sekalian ini bisa terselesaikan dengan cepat. Nah, sebelum kita mengakhiri konseling kita, apakah dari Anandaku sekalian ini memiliki pertanyaan? Sudah tidak ada lagi, Pak. Ya, bagaimana yang lain? Sudah tidak ada, Pak. Ya, baik. Jika sudah tidak ada, kita akan bersama-sama menutup sesi konseling kita ini dengan bersama-sama membaca doa. Nah, marilah kita bersama-sama membaca doa di dalam hati dan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik Anandaku sekalian, kita tutup konselingnya. Saya ucapkan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.